Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini merupakan pertemuan perdana bersama saya, Ibu Iyamno. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu 1. Menyebutkan letak benua Asia dan benua lainnya. 2. Menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. 3. Menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Dan yang keempat adalah menyebutkan luas benua berdasarkan urutannya. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah 3.1. Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang akan diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Dengan tema letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Apa yang kalian pahami tentang benua? Berapakah benua yang ada di bumi? Perhatikan, ini adalah hamparan benua kita saat ini, di mana terhampar pula laut-laut dan samudra yang sangat luas. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering, karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Sejarah terbentuknya benua. Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang sekarang ini tergabung menjadi satu, yang disebut benua Pangea. Benua Pangea terpecah menjadi dua bagian, yaitu benua Laurasia dan Gondwana. Selanjutnya, benua-benua tersebut bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu sama lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun yang lalu, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Teori ini disebut dengan teori pergeseran menurut seorang ahli yang bernama Alfred Wegener. Di dunia ini, daratan terbagi menjadi 5 benua, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan termasuk Indonesia. Batas benua Asia bagian utara dengan Samudra Arktik, bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Bering, bagian barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat. Dan bagian selatan ada Samudra Hindia. Selanjutnya adalah benua Amerika. Benua ini sering juga disebut sebagai benua merah. Disebut demikian karena benua tersebut terdapat suku Indian yang suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika sebelah utara berbatasan langsung dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Di timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, serta Samudra Pasifik di bagian barat. Luas wilayah benua Amerika adalah 42.057.100 km persegi. Benua ini terbagi menjadi 4 wilayah,
yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Dan yang ketiga adalah benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Alasannya karena mayoritas penduduk Amerika memiliki bola mata berwarna biru. Selain itu, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga kenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Di sebelah utara benua Eropa berbatasan langsung dengan Samudra Arktik. Dan di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Di bagian timur berbatasan langsung dengan benua Asia. Dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Tengah. Benua Eropa memiliki luas wilayah 10.355.000 km persegi. Benua ini terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Yang keempat adalah benua Afrika. Apa yang kalian ingat tentang benua Afrika? Apakah kehidupan satwa liarnya seperti singa dan gajah, atau karena penduduknya yang umumnya memiliki kulit yang hitam? Ya, benua Afrika memang sering dijuluki sebagai benua hitam, karena mayoritasnya memiliki atau mempunyai kulit yang berwarna hitam. Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Hindia, di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, dan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Afrika memiliki luas wilayah 30.290.000 km persegi. Benua ini terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Yang terakhir adalah benua Australia. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar benua Australia? Apakah suku aborigin atau kanguru? Mungkin. Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Benua Australia berbatasan langsung bagian utara dengan Laut Timur, Laut Arafuru, Selat Torres. Bagian timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, Laut Tasmania, dan Laut Koral. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas benua Australia adalah 8.945.000 km persegi. Benua ini terbagi atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Queensland, New South Wales, Victoria, daerah khusus ibu kota, Australia Selatan, Tasmania, dan Australia Barat. Berbicara tentang proses terbentuknya benua, dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana proses terbentuknya, seperti dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 28-32, yang artinya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya
mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Silakan kerjakan tugas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut dengan materi yang berbeda. Ingat, patuhi protokol kesehatan, yaitu selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.